Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, kelas C yang beranggotakan saya sendiri, Susi Hendy Zulfitasari, dan rekan saya Sela Indah Hindayati. Kami akan membahas tentang perpaduan antara filsafat dan agama untuk membentuk insan kamil perspektif Imam Al-Ghazali. Berikut biografi singkat mengenai Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak mengenal seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali? Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Al-Imamul Jalil Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali Hujjatul Islam. Beliau terkenal akan kemahiran dalam bidang tasawuf, filsafat, ilmu fikih, dan berbagai macam bidang keilmuan lainnya. Al-Ghazali dilahirkan dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Beliau lahir di Tunisia di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Al-Ghazali mulai belajar ilmu fikih dan ilmu akhlak. Filsafat perspektif Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, filsafat berguna bagi peradaban manusia. Namun, harus disadari dengan ilmu agama agar tidak menjerumuskan manusia yang bersifat subjektif. Filsafat menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 6 bagian, yaitu ilmu pasti, ilmu logika, ilmu alam, ilmu ketuhanan, ilmu politik, dan ilmu akhlak. Ada 4 unsur pemikiran yang mempengaruhi filsafat Al-Ghazali. Yang pertama, unsur pemikiran kaum mutakalimin atau aliran ilmu kalam. Yang kedua, unsur pemikiran kaum filsafat. Yang ketiga, unsur filsafat kaum batiniah. Yang keempat, unsur kepercayaan kaum sufi. Menurut Imam Al-Ghazali, hal yang bisa menyebabkan seorang filosof itu kafir, yaitu karena pemikiran mereka mengenai 1. Kodimnya alam semesta. Yang kedua, ketidaktahuan Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa kecil. Kefarduan ilmu agama dan pentingnya pendidikan akhlak. Al-Ghazali menerangkan bahwa tujuan manusia sebagai individu adalah mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling utama harus diketemukan di kehidupan yang akan datang. Sarana utama kepada tujuan itu ada 2 macam, yaitu amal baik lahiriah berupa ketaatan kepada aturan-aturan tingkah laku yang diwahyukan dalam kitab suci, dan upaya batiniah untuk mencapai keutamaan jiwa. Maka dari itu, ilmu agama atau pendidikan tentang agama sangat penting dan harus guna membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, maka sangat diperlukan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Menurut Al-Ghazali, ada 2 cara dalam mendidik akhlak, yaitu pertama, mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal soleh. Kedua, akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Singkatnya, akhlak berubah dengan pendidikan latihan atau pembiasaan. Kolaborasi pemahaman filsafat dan agama membentuk insan kamil. Untuk membentuk suatu insan kamil, dibutuhkan kolaborasi antara filsafat dan juga agama, di mana pendidikan agama diharapkan mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia itu mencakup etika, budi pekerti, dan juga moral. Untuk menjadi manusia yang berakhlak, maka diperlukan juga filsafat, di mana filsafat dan ilmu akhlak memang sangat erat hubungannya, karena filsafat membahas tentang manusia, dan manusia mempunyai jiwa yang menimbulkan perilaku, dan perilaku tersebut disebut sebagai akhlak.